Kalau ngomongin Jepang, biasanya kita langsung ingat anime, sushi, sama teknologi canggih. Tapi ternyata, ada banyak hal aneh di Jepang yang mungkin bikin kamu kaget, ngakak, atau malah merinding. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas 10 hal teraneh yang cuma ada di Jepang. Nomor 4 bikin merinding, jadi tonton sampai habis, ya. Nomor 10. Vending machine segala macam barang. Di Jepang, ada lebih dari 5 juta vending machine atau mesin penjual otomatis. Kalau di Indonesia, kita biasa lihat mesin minuman atau snack. Di Jepang itu levelnya jauh lebih gila. Ada mesin yang jual ramen panas, payung, bunga segar, telur, sampai pakaian dalam. Bahkan ada juga yang isinya mainan aneh dan barang koleksi unik. Bayangin aja, lagi hujan deras tiba-tiba nggak bawa payung, tinggal pencet tombol di vending machine, beres. Mau makan tengah malam tapi males ke minimarket? Ada mesin ramen panas yang langsung keluar dalam hitungan detik. Nomor 9. Kapsul hotel atau hotel kapsul ini jadi salah satu inovasi paling unik dari Jepang. Kamar tidurnya kecil banget, cuma sebesar kapsul atau kotak, tapi cukup untuk tidur nyaman semalam. Di dalam kapsul biasanya ada kasur empuk, TV kecil, lampu baca, dan colokan buat ngecas HP. Desainnya futuristik dan efisien. Cocok banget buat pekerja kantoran yang ketiduran atau ketinggalan kereta malam. Karena di Jepang transportasi umum berhenti sekitar tengah malam. Banyak orang lebih milih nginep di kapsul hotel daripada bayar taksi mahal. Harganya juga jauh lebih murah dibanding hotel biasa. Walaupun kecil, banyak turis yang sengaja nyobain karena rasanya kayak tidur di dalam pesawat luar angkasa. Jadi selain praktis, kapsul hotel juga jadi pengalaman wisata yang seru. Nomor 8. Di Maid Cafe, pelanggan dilayani pelayan berpenampilan imut ala karakter anime. Mereka menyapa tamu dengan sebutan Master atau Princess. Jepang juga punya kafe unik lain, dari kafe kucing, burung hantu, hingga monster. Jadi makan dan minum bukan sekadar aktivitas, tapi pengalaman seru yang sulit ditemui di negara lain. Cocok buat pecinta anime dan hal nyeleneh. Nomor 7. Love Hotel di Jepang bukan cuma tempat singgah untuk pasangan, tapi juga jadi ajang kreativitas desain. Banyak kamar dengan tema super aneh dan unik. Ada yang bentuknya kayak kereta bawah tanah, kastil ala Disney, luar angkasa lengkap dengan lampu neon, sampai kamar dengan tema gua atau hutan. Harga sewanya biasanya per jam atau semalam, dan fasilitasnya kadang mewah banget. Buat orang Jepang sendiri, Love Hotel dipakai buat privasi karena rumah di sana kecil dan dinding tipis. Tapi buat turis, Love Hotel jadi daya tarik karena konsepnya benar-benar beda. Rasanya kayak menginap di dunia fantasi, tapi dengan vibe, ya, Jepang banget.
Nomor 6. Kalau ada festival paling nyeleneh di dunia, Jepang punya Kanamara Matsuri. Festival ini juga dikenal sebagai Festival Penis. Setiap tahun diadakan di Kawasaki. Festival ini merayakan simbol kesuburan, keberuntungan, dan perlindungan. Di sini kamu bakal lihat patung penis raksasa yang diarak keliling kota, permen berbentuk alat vital, sampai souvenir unik. Walaupun buat turis asing kelihatan aneh atau memalukan, buat masyarakat Jepang acara ini punya makna budaya dan spiritual. Banyak orang datang berdoa untuk kesuburan, kesehatan, bahkan bisnis lancar. Buat turis, festival ini jelas jadi pengalaman yang gak mungkin dilupakan seumur hidup. Nomor 5. Acara TV Jepang terkenal paling absurd di dunia. Ada game show di mana peserta nggak boleh ketawa meskipun situasi kocak banget. Kalau ketawa, siap-siap kena hukuman aneh. Misalnya dipukul bantal raksasa atau dilempar ke lumpur. Ada juga tantangan fisik yang ekstrim, kayak panjat halang rintang licin atau masuk ke kotak kaca kecil. Walaupun kelihatan gila, acara TV ini disukai karena hiburannya total, bikin penonton ngakak tanpa mikir. Bahkan acara-acara absurd Jepang sering viral di internet karena ide mereka nggak ada duanya. Cuma Jepang yang bisa bikin tontonan sekonyol itu jadi hiburan keluarga. 不瞒各位说，这段时间剪辑视频都日夜颠倒了。明天我还是去58同城找份新工作吧。节目组把超苦的苦茶装进水枪，然后让它站在3米开外射在他嘴里。綺麗に入るな。飲んで飲んで、健康にいいもんやから。不得不说这水枪真不错，看得我也想上去惩罚一下妹子。 Nomor 4. Desa Nagoro di Jepang punya cerita unik sekaligus menyeramkan. Desa ini dulunya ramai, tapi seiring waktu banyak penduduknya meninggal atau pindah ke kota. Nah, ada seorang seniman bernama Ayano Tsukimi yang menggantikan orang-orang yang pergi itu dengan boneka seukuran manusia. Akhirnya, desa ini dipenuhi ratusan boneka yang duduk di halte. Belajar di sekolah, bekerja di ladang, bahkan nongkrong di depan rumah. Kalau dilihat dari jauh, kelihatan kayak ada orang beneran. Tapi begitu didekati, ternyata boneka. Hasilnya, Desa Nagoro jadi kayak kota hantu hidup, lebih mirip film horor daripada tempat wisata. Nomor 3. Hikikomori adalah istilah di Jepang untuk orang yang mengurung diri di kamar dalam waktu lama, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Mereka jarang keluar rumah, nggak sekolah, nggak kerja, dan hidup hanya dari internet. Makanan biasanya dikirim, dan aktivitas sehari-hari cuma di dalam kamar. Fenomena ini terjadi karena tekanan sosial di Jepang yang tinggi, seperti tuntutan akademis atau pekerjaan. Walau terdengar aneh, jumlah hikikomori di Jepang cukup banyak. Pemerintah bahkan punya program khusus untuk membantu mereka kembali ke masyarakat. Buat kita, ini mungkin terdengar ekstrim, tapi di Jepang fenomena ini jadi masalah sosial serius sekaligus fenomena budaya yang unik. お風呂場で寝るかな、それともどうする？ニートバスで寝るかな、もうバスタブしか寝る場所ないかもね。 Nomor 2. Kalau kamu ke Jepang, jangan kaget kalau ketemu toilet yang lebih pintar dari smartphone. Toilet modern di sana dilengkapi banyak tombol dengan fungsi aneh-aneh. Ada semprotan otomatis dengan tekanan air yang bisa diatur, kursi hangat yang bikin nyaman di musim dingin, sampai speaker yang mengeluarkan suara musik supaya kamu nggak malu. Beberapa toilet bahkan bisa membuka dan menutup sendiri,
mendeteksi kehadiran orang, dan punya sensor pembersih. Nomor 1. Kalau kamu pecinta makanan, Jepang adalah surga eksperimen rasa. Mereka punya es krim dengan rasa gurita, udang, bahkan arang bambu. KitKat di Jepang juga legendaris. Dengan lebih dari 300 varian rasa unik, mulai dari wasabi, sake, sakura, sampai ubi ungu. Selain itu, ada juga ramen rasa coklat, kopi rasa bawang putih, dan minuman soda dengan rasa yang aneh-aneh. Walaupun terdengar aneh, banyak turis yang penasaran dan rela beli semua varian cuma buat nyobain. Jepang memang gak pernah kehabisan ide dalam hal kuliner. Bahkan kalau itu bikin orang bingung sekaligus penasaran. The Parfait Tower. This monster dessert stacks layers of ice cream, fruit, cookies, and whipped cream into a glass so tall. Jadi itulah 10 hal teraneh di Jepang. Dari vending machine unik sampai festival nyeleneh, Jepang emang punya banyak kejutan yang bikin kita geleng-geleng kepala. Menurut kamu, hal mana yang paling aneh? Tulis di kolom komentar iya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video seru berikutnya. Arigatou gozaimasu. Sampai jumpa di video selanjutnya. The ice so